membuka mata kita melihat secara langsung permainan sepak bola yang ditampilkan kontestan lain. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun sebelumnya tidak lupa saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Piala Dunia U17 akhirnya selesai sukses dengan Jerman sebagai juara. Selamat untuk Jerman. Penyelenggaraan kali ini dianggap sukses, banyak komentar positif, banyak yang puas, bahkan dari negara lain, dari kontestan lain, mereka merasa sangat puas dan ini adalah penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang sangat bagus menurut mereka. Saya ucapkan kepada Erick Thohir, Ketua PSSI yang berhasil menyelenggarakan ini dengan baik. Dan saya yakin ini juga berkat lobby yang bagus dari Erick Thohir. Karena mengingat U20 yang kemarin, Piala Dunia U20 yang gagal kan, saya juga sempat pesimis kalau Indonesia bisa mengadakan Piala Dunia yang versi U17-nya. Saya sudah sangat pesimis, takutnya nggak dipercaya lagi gitu kan. Namun saya yakin ini adalah kualitas lobby dari Erick Thohir sehingga kita dipercaya untuk mengadakan U17. Ya, di luar itu saya sangat senang, saya sangat bahagia akhirnya Indonesia bisa dipandang di mata dunia, bisa berhasil mengadakan acara yang seperti ini. Memang banyak komentar positif dan negatif, tentunya dimanapun pasti ada komentar positif dan negatif. Namun mereka rata-rata kalau supporter kan mengomentarinya bukan masalah penyelenggaraannya, tapi masalah timnya, tim U17-nya, bagaimana perjalanan mereka, bagaimana permainan mereka. Oke, ada dua kubu ini yang menganggap timnas U17 sudah melakukan hal yang terbaik, sudah bagus menurut mereka, yaitu mereka melihat dari sisi persiapannya. Nah, kalau dilihat dari persiapannya, karena kita tidak punya kompetisi usia dini dan persiapannya juga sangat minim, ya itu sudah bagus menghasilkan, walaupun tidak lolos menghasilkan permainan yang seperti itu sudah bagus, bisa imbang lawan Ekuador, lawan Panama, walaupun akhirnya kalah dengan Maroko dan akhirnya kita gagal. Namun itu dianggapnya sudah bagus mengingat perjalanan mereka atau persiapan mereka yang minim. Nah, untuk kelompok yang kedua ini, untuk kelompok yang komentar negatif, mereka tidak melihat perjalanannya, tidak melihat prosesnya, mereka hanya melihat di lapangan seperti apa. Ya, berdasarkan itu, mereka menganggap permainan Indonesia belum layak untuk dipentaskan di tingkat dunia. Ya, saya tidak akan membela yang satu dan yang lainnya. Saya hanya memaparkan saja, terserah Anda mau berkomentar seperti apa, bebas saja, silahkan. Yang penting dikomentari dengan santun. Dari penyelenggaraan ini, harapan saya adalah kita bisa membuka mata kita melihat secara langsung permainan sepak bola yang ditampilkan kontestan lain. Kita jadi terbuka. Bahkan saya ketika melihat komentar-komentar dari para pundit terkenal, mereka juga heran. Ini U17 loh. Usia mereka masih di bawah 17. Mereka bisa bermain bagus, bisa bermain dengan sistem, bisa menerapkan strategi pelatih, bisa tahu harus kemana, pergerakannya kemana, kalau bertahan seperti apa, transisi seperti apa, penyerangannya seperti apa. Mereka bisa bermain seperti itu. Saya sendiri juga heran, ini usia di bawah 17 tapi mainnya kok sudah kayak profesional. Nah, dari sini saya bisa melihat, wah ternyata sepak bola kita ketinggalan jauh sekali. Apalagi kalau kita membandingkan permainan U17 yang kemarin sempat ditekan Ekuador, walaupun sisi hasilnya kita bisa mengimbangi secara hasil, tapi secara permainan
kita masih jauh. Nah, dari sini kita bisa belajar, kita bisa tahu, kita bisa melihat secara langsung seperti apa sih sepak bola modern itu, seperti apa sih pembinaan usia dini mereka, kontestan lain seperti apa. Ternyata ya bagus semua, saya sampai heran, bener. Nah, dari sinilah saya harap kita semua penikmat sepak bola dari level yang paling rendah sampai ke pengurus, kita mempunyai semangat baru, semangat untuk membangun sepak bola kita. Jangan cuma kemarin itu cuma nonton terus heran, wah maunya bagus ya, Jerman seperti ini, Perancis seperti ini, Mali seperti ini. Jangan cuma heran, tapi kita sebagai insan sepak bola, sebagai penikmat sepak bola, kita harus punya semangat untuk bisa memajukan sesuai dengan kapasitas kita tentunya. Kalau pengurus ya memajukan sepak bola dengan kapasitasnya seperti apa. Kalau pelatih meningkatkan kepelatihannya, skill pelatihannya. Kalau pemain lebih bersemangat lagi berlatih gizi dan lain sebagainya secara teknis. Kalau supporter ya apalagi kemarin kan ada kerusuhan lagi kan, kemarin ada, bukan kerusuhan tapi ya keributan kecil lah, kalau ada yang menganggap kecil tapi ada yang menganggap besar. Dari supporter harusnya ya kita lebih dewasa bagaimana menyikapi pemain-pemain kita ketika mereka bermain buruk, ketika mereka bermain bagus seperti apa, sehingga tidak mengganggu mental para pemain. Dan semuanya jika berjalan dengan normal, dengan bagus, bahu-membahu dari bawah sampai atas, tentunya bukan tidak mungkin kalau Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia Senior. Tapi ini dulu, masalah usia dini dulu, kita sudah terbuka, kita sudah melihat langsung. Mungkin ya teman-teman semua, kalau ada timnas, kalau ada Piala Dunia U17 ya di negara lain, mungkin teman-teman semua juga nggak nonton kan. Jarang yang nonton, jarang yang menyaksikan secara langsung atau di TV lah Piala Dunia U17 itu seperti apa. Nah, karena ini ada di Indonesia, akhirnya semua mata melihat permainan mereka seperti apa. Ya, seperti itulah pembinaan usia dini negara-negara lain. Jadi wajar kalau Perancis, Argentina, Spanyol, Jerman, tim seniornya bermain bagus, jadi wajar karena pembinaannya juga bagus. Kita sudah melihat semua, walaupun itu tidak 100% ya, tidak 100% mencerminkan timnas senior. Memang ada negara-negara yang bagus di tingkat usia dini, namun di seniornya kurang bagus, memang ada. Namun ya kita lihat secara umumnya. Akhir kata, semoga Piala Dunia U17 bisa membuka mata dunia bahwa Indonesia bisa mengadakan acara yang level internasional dan bisa mempromosikan Indonesia, budaya Indonesia, orang-orang Indonesia, pariwisata Indonesia di mata dunia. Dan kita sebagai insan sepak bola, sebagai orang bola, semoga kita bisa belajar bagaimana negara lain mengelola tim usia dinia, sehingga kedepannya timnas Indonesia bisa berlaga di pentas internasional, di pentas dunia. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.